Halo anak-anak, ketemu lagi sama Ibu Ayu. Hari ini kita akan belajar mengenai hubungan, kecepatan, jarak, dan waktu. Mari kita simak ya videonya. Kecepatan. Kecepatan merupakan perbandingan dari dua besaran yang berbeda, yaitu jarak dan waktu. Untuk lebih mudahnya, bisa kita katakan kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jarak adalah panjang lintasan dari rumah A ke rumah B. Sedangkan waktu tempuh adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk mobil berpindah dari rumah A ke rumah B. Antara hubungan jarak dan waktu tempuh ada kaitannya dengan kecepatan, yaitu seberapa cepat mobil tadi berpindah dari rumah A ke rumah B. Hubungan ketiganya bisa kita tuliskan dalam segitiga JKW berikut ini. Mari kita perhatikan segitiga JKW berikut ini. Kecepatan adalah besaran yang menyatakan seberapa cepat sebuah benda berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya. Satuan kecepatan misalnya kilometer per jam, meter per menit, atau meter per detik. Mari kita perhatikan segitiga JKW di bawah ini. Untuk mencari kecepatan, kita bisa menutup lambang huruf K atau kecepatan pada segitiga JKW ini. Kemudian kita bisa mendapatkan cara untuk menghitung kecepatan, yaitu J atau jarak dibagi W atau waktu. Mari kita coba mengerjakan soal kecepatan. Sebuah mobil menempuh perjalanan dari kota C ke kota D yang berjarak 210 km. Lama perjalanan mobil tersebut adalah 3 jam perjalanan. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut? Di sini yang ditanyakan adalah kecepatan, sedangkan J-nya atau jaraknya adalah 210 km, sedangkan waktu tempuhnya atau W-nya yaitu 3 jam. Mari kita kerjakan. Pertama, kita tuliskan dulu diketahui dan ditanyakannya. Diketahui J atau jaraknya adalah 210 km, sedangkan W atau waktunya adalah 3 jam. Dan yang ditanyakan adalah kecepatan mobil atau kilometer per jam. Mari kita lihat segitiga JKW. Untuk mencari kecepatan, kita bisa melakukannya dengan membagi jarak dan waktu. Mari kita masukkan pada rumusnya. K sama dengan J dibagi W sama dengan 210 km dibagi 3 jam sama dengan 70 km per jam. Jadi kecepatan mobil adalah 70 km per jam. Mudah bukan? Kemudian jarak. Jarak adalah panjang lintasan benda dari satu titik ke titik lainnya. Jarak memiliki satuan berupa kilometer, meter, sentimeter, dan lain-lain. Untuk mencari jarak, kita bisa menutup lambang huruf J pada segitiga JKW ini. Kemudian kita bisa mendapatkan cara untuk menghitung jarak, yaitu K atau kecepatan dikalikan W atau waktu. Jika kamu masih bingung mengkonversikan satuan jarak dari kilometer ke meter atau satuan panjang lainnya, kamu bisa menggunakan tangga pintar satuan panjang berikut ini. Aturannya, jika turun 1 anak tangga, maka dikalikan 10. Jika turun 2 anak tangga, maka dikalikan 100. Begitu juga kalau turun 3 anak tangga, maka dikalikan 1000. Begitu seterusnya. Kemudian, jika naik 1 anak tangga, maka dibagi 10. Jika naik 2 anak tangga, maka dibagi 100. Begitu juga seterusnya. Agar kamu semakin paham, mari kita bernyanyi lagu satuan panjang berikut ini. Ya, siap. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar mandir, iya iya yo. Kucing kilometer, hitam hektometer, dalam dekameter, mobil itu meter. Desi desimeter, centil sentimeter, mondar mandir milimeter, ku tahu semua. Turun 1 tangga, tambah 01. Turun 2 tangga, tambah 02.
Sekarang mari kita coba menghitung soal yang berhubungan dengan jarak. Ayah menaiki sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Ia berangkat dari Yogyakarta pukul 6.30 dan sampai di Solo pukul 8. Berapa kilometer jarak yang telah ditempuh oleh ayah? Baik, di sana terdapat 40 km per jam. 40 km per jam adalah satuan kecepatan. Jadi kecepatannya adalah 40 km per jam. Kemudian di sana juga ada pukul 6.30 dan pukul 8. Jadi waktunya adalah selisih dari pukul 8 dan 6.30. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, mari kita tuliskan diketahui dan ditanyakannya terlebih dahulu. Diketahui K atau kecepatannya sama dengan 40 km per jam. Nama perjalanan atau waktunya yaitu dari pukul 6.30 sampai pukul 8. Ditanyakan jarak yang ditempuh ayah dalam satuan kilometer atau jarak. Untuk menjawabnya yaitu, untuk mencari waktu tempuh, mari kita kurangi antara waktu ayah sampai Solo dan waktu ayah berangkat dari Jogja. Pukul 8 dikurangi pukul 6.30. Menit 00 tidak bisa dikurangi dengan menit 30. Maka, mari kita pinjam 1 jam atau 60 menit dari jam 8. Jam 8 diambil 1 jam menjadi jam 7. Jika dituliskan, maka akan menjadi seperti ini. 60 menit dikurangi 30 menit adalah 30. Kemudian 7 jam dikurangi 6 jam adalah 1. Maka waktu tempuh ayah dari Yogyakarta ke Solo adalah 1 jam 30 menit atau 1,5 jam. Setelah itu, mari kita perhatikan segitiga JKW. Untuk mencari jarak, kita bisa melakukannya dengan mengalihkan kecepatan dan waktu. Jadi, J atau jarak sama dengan K atau kecepatan dikali W atau waktu sama dengan 40 km per jam dikali 1,5 jam sama dengan 60 km. Jadi jarak tempuh ayah dari kota Yogyakarta menuju kota Solo adalah 60 km. Mudah bukan? Apa kamu sudah mengerti? Kemudian, waktu. Waktu tempuh adalah lamanya suatu benda melintas dari titik satu ke titik lainnya. Satuan waktu bisa berupa jam, menit, detik. Untuk mencari waktu tempuh, kita bisa menutup lambang huruf W atau waktu pada segitiga JKW dan kita akan mendapatkan cara untuk menghitung waktu, yaitu J atau jarak dibagi K atau kecepatan. Sekarang mari kita coba menyelesaikan soal yang berhubungan dengan waktu tempuh. Joni adalah seorang pembalap sepeda. Dia mengayuh sepeda dengan kecepatan 3 meter per detik. Berapa waktu tempuh Joni untuk mencapai jarak 120 meter? Di sini terdapat 3 meter per detik. Meter per detik adalah satuan kecepatan. Dan jaraknya yaitu 120 meter. Mari kita selesaikan. Terlebih dahulu kita tuliskan diketahui dan ditanyakannya. Diketahui K atau kecepatannya sama dengan 3 meter per detik. Dan J atau jaraknya sama dengan 120 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu tempuh Joni dalam satuan detik atau W. Jawab, W atau waktu sama dengan J dibagi K sama dengan 120 meter dibagi 3 meter per detik. 120 dibagi 3 adalah 40 detik. Jadi, waktu tempuh Joni adalah 40 detik. Mudah bukan? Nah, kita sudah selesai mempelajari hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Apakah kamu sudah mengerti? Jika kamu belum mengerti, mari kita belajar bersama lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.